Ratu tidak dapat tidur malam itu. Setelah mendengar cerita ayahnya, ia mulai memperhatikan foto itu secara lebih serius. Ia mencoba mengingat-ingat wajah kedua orang yang berbaring di depannya dalam foto itu. Bayi laki-laki dan seorang wanita dewasa itu sama sekali tidak ada di dalam ingatan masa lalunya. Sekeras apapun ia mencoba, tapi semua hanya sia-sia belaka. Foto itu hanyalah satu-satunya petunjuk tentang asal-usul Ratu. Entah di mana foto itu dicetak, Ratu tidak tahu. Lalu bagaimana caranya ia tahu dari mana foto itu berasal? Menurut penuturan Deki, ia dan Sofia menemukan Ratu di kawasan Puncak Bogor. Akhir pekan nanti, aku akan mengajak Pak Faris ke sana. Mungkin saja, aku bisa menemukan petunjuk di sana. Ratu melirik jam dinding, sudah jam 3 pagi. Tidak merasakan kantuk sama sekali, Ratu memilih melihat akun sosial medianya. King. Dia mengirimi permintaan pertemanan, tapi aku tidak kenal dengannya. Malas aku menerima pertemanan kalau tidak kenal. Ia mencari nama akun raja, tapi tidak dapat ditemukan. Entah dihapus atau Ratu diblokir. Yang jelas, akun itu tidak ada di pencariannya. Namun, tiba-tiba Ratu ingat dengan nama King yang tadi meminta pertemanan padanya. Apa mungkin, itu dia? Tanya Ratu dalam hati. Ratu akhirnya menerima permintaan pertemanan itu. Ia pikir, bisa saja itu adalah raja yang membuat akun baru. Semua informasi di profilnya tidak bisa diakses. Dari mulai alamat, tempat tanggal lahir, usia, semuanya tidak bisa dilihat. Hanya foto profil pemandangan sunset yang sangat indah. Melihat foto itu, ia teringat dengan ciumannya bersama raja di pantai Marbella. Setidaknya, kali ini dia tidak terlihat terlalu sedih karena mereka berpisah setelah menciptakan kenangan indah. Hari Minggu tiba. Ratu berpamitan pada Deki untuk mencari keluarganya. Hanya hari ini saja. Jika hari ini ia tidak bisa menemukan keberadaan mereka, ia akan menganggap mereka sudah meninggal. Ratu janji, sore nanti pasti pulang. Kamu tidak marah sama papa? Mungkin saja waktu itu ada yang mencarimu, tapi papa sudah membawa kamu ke Jakarta. Ucap Deki dengan perasaan menyesal. Untuk apa Ratu marah? Mama dan papa sudah merawat Ratu sampai sekarang. Ratu tidak pernah kekurangan kasih sayang. Bagi Ratu, kalianlah orang tua yang sesungguhnya, ucap Ratu dengan tulus. Terima kasih sayang. Awalnya, papa sangat takut kalau kamu akan pergi meninggalkan papa, ucap Deki. Ia terharu karena Ratu tetap lebih memilih dirinya. Ratu memeluk ayahnya dengan tangis haru yang sama. Di luar, Faris mengirim pesan kepada Danang. Ia memberitahukan kalau mereka akan pergi ke kota Bogor. Saat melihat Ratu keluar rumah, ia segera mengantongi ponselnya. Kita berangkat sekarang Pak. Takutnya keburu macet, ajak Ratu. Ya Neng. Ratu duduk tenang di dalam mobil sambil melihat-lihat postingan teman-temannya di sosial media. Ia melihat postingan King. Sebuah gambar pemandangan langit biru dengan kata-kata penuh kerinduan. Jika rembulan memiliki bintang sebagai teman hidupnya, lalu siapa yang akan menemani King yang malang ini? King selalu menanti kehadiran seseorang yang bisa mengobati rindu ini. Rindu pada sebuah tawa manja, rindu pada senyum manis yang membuat lebah ingin menghisapnya. Rindu pada dia yang jauh di sana. Ratu membaca kata-kata itu dengan suara pelan. Namun, Faris tetap bisa mendengarnya. Maaf, Neng ngomong apa? Saya tidak dengar, ucap Faris berpura-pura. Oh, saya tidak bicara dengan Bapak. Ini loh Pak. Teman saya di sosmed, dia posting kata-kata itu, ujarnya sambil tersenyum. Oh, begitu. Saya pikir, Neng bicara sama saya. Ratu menggelengkan kepala. Ia kembali fokus menatap layar ponsel. Sementara Faris terus melirik ke arahnya dari kaca spion atas. 2 jam lebih perjalanan menuju tempat yang diberitahukan oleh ayahnya. Tiba di lokasi, Ratu turun dan menatap hamparan kebun teh yang luas. Ia menghirup udara segar pegunungan yang sangat menyejukkan. Kita berpisah di sini, Pak. Saya ke arah sana. Bapak ke arah sana? Ratu meminta Faris membantunya mencari informasi. Bermodalkan foto lama difoto dan dikirimkan ke nomor ponsel Faris, ia berharap salah satu dari mereka bisa menemukan petunjuk. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tidak akan mencari keluarganya lagi jika hari ini tidak ditemukan.
Ia tidak terlalu ambil pusing dengan siapa yang menjadi keluarga aslinya. Walaupun Ratu bisa menemukan mereka, ia tetap akan tinggal bersama Deki. Mereka berkeliling 2 jam dan bertemu kembali di tempat parkiran mobil. Sepanjang jalan itu tidak ada yang mengenal wanita dewasa yang wajahnya tidak begitu jelas. Hanya berbekal foto yang sudah blur, memang sulit untuk mencarinya. Bapak dapat info apa? Tidak ada, Neng. Orang-orang yang saya tanya, rata-rata menjawab tidak tahu. Hah, sama. Ratu menghela napas panjang. Sudah jam makan siang, ia mengajak Faris untuk makan siang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan pencarian di daerah lain. Selepas makan siang, mereka kembali mencari informasi. Namun, sampai petang menjelang, tetap tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Sesuai janjinya, jika hari ini mereka tidak menemukan orang yang ada di dalam foto, ia tidak akan mencari mereka lagi di masa depan. Sudah petang. Kabut mulai menyelimuti kebun teh. Indah sekali, gumam Ratu sambil menatap hamparan kebun teh yang mulai tertutup kabut pegunungan. Kita pulang sekarang, Neng? Iya, Pak. Saya takut kemalaman kalau kita tidak pulang sekarang. Nanti kita mampir ke warung soto Bu Joyo dulu, ucap Ratu. Baik, Neng. Setelah lelah menapaki jalanan tempat Deki menemukan dirinya dulu, ia merasa lelah dan memejamkan mata. Ratu tertidur di dalam mobil. Ia kembali bermimpi. Mimpi yang sama seperti sebelumnya. Seorang anak kecil yang menangis. Anak itu terus memanggil, "Ibu," di dalam kegelapan di bawah pohon besar. Kali ini, ia juga memimpikan kecelakaan mobil bus dan juga seorang wanita yang terbaring di dalam mobil yang terbakar. 2R. Tidak. Ratu berteriak dan terbangun dari tidurnya. Napasnya memburu dengan seluruh tubuh yang berkeringat. Maaf, Neng. Di depan ada mobil yang pecah ban. Neng pasti kaget. Bagaimana keadaan mobilnya? Untung saja tidak terjadi kecelakaan. Tapi, karena mobilnya berada di tengah jalan, kita harus menunggu sedikit. Tidak apa-apa. Ratu bersandar dan memejamkan mata. Suara ledakan seperti itu, rasanya ia pernah mendengarnya saat kecil. Namun, ia tidak ingat di mana. Mimpi itu sangat nyata, tapi ia tidak yakin, apakah itu adalah kejadian saat dirinya masih kecil. Mungkinkah wanita yang terbakar di dalam bus itu adalah ibu anak kecil itu? Jangan-jangan, dialah ibuku dan anak kecil itu adalah aku? Ngomong apa, Neng? Sejak kecil, saya selalu bermimpi tentang anak kecil yang menangis di bawah pohon. Akhir-akhir ini, mimpinya terasa sangat jelas. Tadi, saya memimpikan hal yang sama, tapi ada hal yang lain dalam mimpi saya kali ini, jawab Ratu. Hal lain apa? Saya memimpikan sebuah kecelakaan mobil. Mobil bus itu terbakar dan ada seorang wanita yang menyuruh anak kecil itu pergi. Apa mungkin itu adalah saya dan ibu saya ya, Pak? Bisa jadi, Neng. Terus, apa kita akan melakukan pencarian lagi? Tidak perlu. Jika memang itu saya, berarti ibu saya sudah meninggal. Kita tidak perlu mencarinya lagi, ucap Ratu. Mobil yang menghalangi mereka sudah selesai mengganti ban dan perjalanan dilanjutkan. Ia masih mengantuk dan kembali tertidur. Kali ini, ia tertidur lelap dan tidak bermimpi apapun. Setelah hari itu, Ratu menjalani hari seperti biasa. Pagi-pagi pergi mengajar, sedangkan siang hari sampai malam, ia bekerja di coffee shop. Deki sudah menyerahkan usaha itu kepada Ratu. Ia dan Sofia hidup sebatang kara, tidak memiliki anak kandung. Jadi ia menyerahkan seluruh harta dan usahanya kepada Ratu. Hari ini, sebulan tepat Danang pergi ke Semarang. Ia menelepon Ratu dan memberitahu kalau malam ini ia akan pulang ke Jakarta karena merindukannya. Ia tersenyum setelah menerima telepon dari Danang. Ratu pikir, Danang baru akan pulang malam ini dari Semarang, diperkirakan akan tiba besok. Namun, ternyata Danang sudah berdiri di depan pintu coffee shop. Mbak. Danang memanggil pelayan dan memesan kopi hitam spesial. Kopi hitam dengan sedikit gula dan pemilik coffee shop, ucap Danang. Maaf mas. Maksudnya apa? Tanya pelayan kebingungan. Catat saja. Kalau bingung, bisa tanyakan pada pemiliknya, jawab Danang dengan senyum simpul. Kumis tipis yang dulu menghias di atas bibirnya, hari ini dicukur habis. Dengan wajah kebingungan, pelayan itu pergi dari hadapan Danang.
Ia menyerahkan pesanan pria itu ke bagian yang bertugas membuat minuman. Karyawan itu pun sama bingungnya. "Ini gak salah Mbak?" tanya orang yang akan membuat kopi kepada pelayan yang menulis pesanan Danang. "Gak tahu. Dia maksa nyuruh aku nulis kayak gitu." Pelayan itu juga bingung. "Ya sudah. Kamu tunggu di sini, biar aku bilang sama Mbak Ratu," ucapnya. "Tok tok tok. Masuk." "Klek. Maaf mengganggu Mbak." "Tidak. Ada apa?" "Itu, ada pelanggan yang pesanannya agak sedikit aneh," jawab pelayan. "Aneh? Apa yang aneh?" tanya Ratu sambil mengernyitkan dahi. "Dia pesan kopi hitam dengan sedikit gula dan pemilik tempat ini." "Maaf Mbak." Pelayan itu ketakutan saat melihat kedua mata Ratu membelalak lebar. Bagaimana tidak terkejut, jika pesanannya memang aneh? "Biar saya temui pelanggan, kamu buatkan pesanannya," perintah Ratu. "Baik Mbak." Dia merapikan berkas catatan keuangan yang baru saja dicetak. Ia penasaran, siapa yang memiliki keberanian memesan hal aneh seperti itu. Ratu merapikan kemeja kotak-kotak berwarna merah yang dipakainya malam ini. Ia sedang bosan memakai dress dan ingin berpenampilan sedikit tomboy. "Permisi. Apakah Anda yang memesan pemilik coffee shop?" tanya Ratu saat berada di meja Danang. Laki-laki itu sedang menelungkupkan wajahnya di tepi meja dengan kedua tangan sebagai bantalan. Mendengar suara Ratu, ia pun segera mengangkat wajahnya. "Halo sayang. Mas Danang? Aku kira besok baru sampai ke Jakarta," ucap Ratu dengan senyuman lebar. Kedua pelayannya itu berbisik. "Oh, ternyata saling kenal. Pantas saja pesan yang aneh-aneh," bisik pelayan yang membuat kopi. "Iya. Sudah selesai. Aku bawa ke sana dulu, sekalian mau cari perhatian." Siapa tahu temannya Mbak Ratu yang tampan itu tertarik padaku, seloroh pelayan yang mencatat pesanan dari Danang. Ia membawa kopi itu ke meja tempat Ratu dan Danang berada. "Ini pesanannya Mas. Dan pemilik coffee shopnya sudah di depan Mas kan," kelakarnya. "Terima kasih," ucap Danang sambil tersenyum ramah. "Perkenalkan Dis. Dia tunangan saya, Mas Danang." "Oh, tunangan Mbak Ratu. Selamat menikmati kopinya Mas Danang," ucap Gendis, pelayan yang berharap bisa melakukan pendekatan dengan Danang. Namun, ia harus menelan kekecewaan karena Danang adalah tunangan bosnya. Ratu mengobrol cukup lama dengan Danang. Menemani laki-laki itu menghabiskan kopinya. Tidak terasa sudah jam 10. Ketiga karyawan Ratu berpamitan untuk pulang. "Kamu bawa mobil?" tanya Danang. "Tidak. Aku menunggu sopir bayaranmu datang menjemput," jawab Ratu dengan senyum menggoda. "Baguslah. Aku selalu khawatir sepanjang waktu." Danang menggenggam tangan Ratu, menariknya perlahan lalu mengecup punggung tangan tunangannya itu dengan lembut. Faris datang menjemput Ratu seperti biasa. Ia sudah mendapat kabar bahwa Danang pulang dari Semarang dan sedang bersama Ratu saat ini. "Ratu, tunggu." Danang menahan tangan Ratu saat gadis itu hendak turun dari mobil. Melihat Danang menahan Ratu, Faris segera keluar dari mobil. Mereka berdua di dalam mobil. "Ada apa Mas?" tanya Ratu. Pria itu tidak menjawab. Ia menatap lekat-lekat wajah gadis di hadapannya. Ada rindu yang menggebu, bergejolak kuat saat ia berjauhan dengan Ratu. Danang menarik tengkuk gadis itu dan mengecup bibir tipisnya. Mencurahkan segenap perasaan rindu yang menyiksanya sebulan belakangan. "Aku sangat merindukanmu," ucap Danang setelah melepaskan kecupannya. Ia memeluk Ratu dengan erat. "Mau menginap?" tanya Ratu dengan nada sindiran halus. "Kamu mau aku menginap?" Danang menjawab sambil menangkup dagu gadis itu dan kembali mengecup bibir merah yang bagaikan candu. Ratu tidak menolak sentuhan dari Danang. Namun, ia juga tidak membalas. Gadis itu hanya diam terpaku. Terkadang, Danang merasa seperti sedang mengecup manekuin. Diam terpaku tanpa membalas. Dinginnya sikap Ratu saat ia mengecup bibirnya, masih dapat dimengerti oleh Danang. Tidak aneh jika dia bersikap dingin pada Danang, itu karena di dalam hatinya sama sekali tidak ada perasaan cinta untuknya. Di dalam hati Ratu hanya ada rasa terpaksa. Terpaksa menerima laki-laki itu sebagai calon suami karena ia ingin membahagiakan ayahnya. Sudah malam.
Biar Pak Faris mengantarkan pulang, ucap Ratu sambil mendorong pelan tubuh Danang. Walaupun ia tidak mencintainya, tidak berarti dia harus bersikap kasar padanya. Aku akan pulang. Masuklah. Danang membukakan pintu mobil untuk Ratu. Setelah gadis itu masuk, Faris mengantarkan Danang pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang, Danang meminta Faris melaporkan segala hal tentang Ratu. Pria itu merasa penasaran dengan hasil penyelidikan Faris tentang foto itu. Kamu yakin, tidak ada petunjuk lain selain selembar foto itu? Saya sangat yakin. Saya mendengarkan pembicaraan Pak Deki dengan Neng Ratu. Aku juga tidak menyangka kalau Ratu bukanlah anak kandung Om Deki. Jangan mengatakan hal ini pada Papa Pak Faris, ucapnya. Ia khawatir pertunangannya dibatalkan jika Sony sampai tahu kalau Ratu bukanlah anak kandung Deki. Di kelas sedang berlangsung pelajaran pertama. Syahira dan Ken saling ejek dengan suara berbisik. Ken sangat suka melihat wajah gadis itu cemberut. Syasha. Ken. Ya Pak. Mereka menjawab bersamaan. Syahira dan Ken bangun dan berdiri di balik mejanya. Saya tidak suka dengan siswa yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian berdua, berdiri di luar sampai jam pelajaran saya selesai. Yah Pak. Syasha gak salah Pak. Si Ken tuh yang gangguin terus. Saya tidak menerima alasan. Keluar kalian. Guru sangat marah melihat mereka terus berbisik dan tidak mendengarkannya. Syahira dan Ken keluar dari kelas. Syahira berdiri di samping kanan pintu kelas, sedangkan Ken di samping kiri pintu. Gadis itu sangat kesal. Gara-gara ulah Ken yang terus mengejek dirinya, kini ia harus berdiri di depan pintu kelas. Awas saja. Aku akan membuatmu menyesal karena terus-menerus mengganggu aku.